Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Yunita. Saya akan membahas materi tentang masalah perawatan pada ensefalitis. Yang pertama, anatomi. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu dura mater, yaitu lapisan terluar yang kaya akan serabut saraf sensoris. Yang kedua, arachnoid mater, yaitu lapisan di bawah dura mater yang avaskular. Yang ketiga, arachnoid mater, yaitu lapisan di bawah dura mater yang avaskular. B. Konsep penyakit Japanese encephalitis. Yang pertama, definisi. Japanese encephalitis atau bisa disebut dengan JE adalah penyakit radang otak atau bisa disebut encephalitis yang disebabkan oleh virus JE. Manusia dapat terinfeksi virus JE karena ini merupakan penyakit bersumber binatang atau bisa disebut zoonosis yang ditularkan melalui vektor penyebar virus JE, yaitu nyamuk Culex yang terinfeksi virus JE. Jenis nyamuk ini merupakan yang biasa ditemukan di sekitar rumah, antara lain area persawahan, kolam dan selokan, atau bisa disebut daerah yang selalu digenangi air. Yang kedua, etiologi. Berbagai macam mikroorganisme dapat menimbulkan ensefalitis, misalnya bakteria, protozoa, cacing, jamur, spirochaeta, dan virus. Penyebab yang terpenting dan tersering ialah virus. Beberapa mikroorganisme yang dapat menyebabkan ensefalitis terbanyak adalah herpes simplex, arbovirus, Eastern dan Western equine. Yang ketiga, diagnosis. Diagnosis pasti adalah ditemukannya virus dalam darah atau cairan spinal. Tetapi isolasi virus sangat sulit pada manusia karena masa viremia yang mungkin pendek sekali sehingga saat pasien mengalami gejala, masa viremianya sudah berlalu. C. Konsep aloe vera. Aloe vera memiliki kandungan yang sangat bagus untuk kesehatan, terutama untuk mengobati luka ringan, mengurangi memar dan perbengkakan. Gel aloe vera mengandung polisakarida yang memiliki sifat terapeutik seperti imunostimulasi, antiinflamasi, penyembuhan luka, promosi radiasi perbaikan kerusakan, antibakteri, antivirus, anti jamur, dan antidiabetik. D. Konsep kompres aloe vera. Terapi fisik dengan memberikan kompres dalam manajemen demam menurut WHO dapat dilakukan sebelum memberikan terapi obat. Namun, tidak semua demam dapat diobati dengan air hangat. Kompres air hangat tidak cocok diberikan dengan anak yang terkena dehidrasi berat, kehilangan kesadaran, atau riwayat kejang demam. Menurut Raja Sekaran, kompres dengan menggunakan lidah buaya lebih efektif dalam mempercepat pengeluaran panas dari tubuh karena terdapat kandungan senyawa saponin. E. Konsep anak usia toddler. Yang pertama, pengertian. Anak usia toddler adalah anak yang berusia 12-36 bulan atau 1-3 tahun. Yang kedua, perkembangan anak usia toddler 1-3 tahun. Menurut Soet-Jiningsih, perkembangan adalah pola perubahan yang mulai sejak pembuahan dan terus-menerus berlanjut di sepanjang rentang kehidupan individu. Yang ketiga, perkembangan fisik. Perkembangan fisik merupakan perkembangan proporsi tubuh, berat badan, dan tinggi badan dari sebelumnya. Yang keempat, perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Menurut Bert, anak-anak
pada usia 1-3 tahun akan mengalami perkembangan sesuai usianya dalam keterampilan motorik kasar dan motorik halus pada usia 1 tahun. Kemampuan gerak kasar anak bisa mengangkat badannya dari posisi duduk ke berdiri tanpa bantuan dan duduk sendiri tanpa bantuan. Pada usia 2 tahun, kemampuan gerak kasar anak bisa melompat jauh, melempar, dan menangkap bola besar. Pada usia 3 tahun, kemampuan gerak kasar anak bisa berdiri selama 30 detik atau lebih tanpa berpegangan.